menemui Nabi Yahya alaihi salam untuk minta dibaptis. Baptis menurut ajaran Nasrani yaitu memandikan seseorang dengan mandi taubat. Dengan demikian Isa ini dibaptis oleh Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam, berarti Isa dimandikan oleh Nabi Yahya dengan mandi taubat. Istilah dalam syariat Nasrani dinamakan baptis. Selanjutnya setelah dibaptis oleh Nabi Yahya alaihi salam, dia lantas pergi ke padang pasir untuk melaksanakan puasa, riyadhah, tirakat. Selama 40 hari dia berpuasa di padang pasir, tidak makan dan tidak minum. Setelah selesai puasa, dia lantas pergi ke Bukit Zaitun. Di sana dia ditemui oleh malaikat Jibril atas utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu yang berupa kitab Injil. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Proses penurunannya 18 malam. Kesimpulannya, di Bukit Zaitun Isa alaihi salam diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran malaikat Jibril berupa kitab Injil selama 18 malam pada bulan Ramadan. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, dengan penerimaan kitab Injil sekaligus Nabi Isa, sekaligus Isa dinobatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Tugas seorang nabi dan rasul sebagaimana para nabi-nabi terdahulu yaitu tabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Isa menyampaikan kitab Injil terhadap kaumnya yaitu Bani Israel. Lalu langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Isa sebelum menyampaikan risalahnya, dia mengenalkan diri di hadapan umatnya dan memberi kabar bahwa setelah dirinya akan ada nabi yang terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Wa idz qala Isa bin Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa berkata kepada kaumnya, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelah saya yang namanya Ahmad atau Muhammad. Bagaimana respon, tanggapan kaum Bani Israel terhadap perkenalan Nabi Isa alaihissalam? Mereka mohon, minta, menuntut bukti-bukti kerasulannya. Nabi Isa pun karena
dia benar-benar Nabi Allah, benar-benar Rasulullah, sudah barang pasti, sudah barang tentu dia pun diberi mukjizat atau keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Antara lain Nabi Isa membuat sesuatu dari tanah dibentuk burung lalu ditiup, lantaran tiupan Nabi Isa dengan izin Allah menjadi burung yang sesungguhnya. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit buta asli. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit supak atau belang. Dan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Isa bisa menceritakan apa yang telah dimakan dan apa yang telah disimpan di rumahnya kaum Bani Israel. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit thairi fa anfukhu fihi fayakunu tayram bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa alaihissalam berkata kepadanya, pada mereka Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kerasulan dari Tuhanmu semua, yaitu anni akhluqu lakum minad din kaha'idit thair. Aku membuatkan sesuatu untukmu dari tanah kaha'idit thairi, seperti burung, fa'amfuhu bihi, lalu aku tiupkan kepadanya, fayakunu tayran, maka sesuatu yang dari tanah itu menjadilah burung sebagaimana burung yang asli, biidznillah, dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa, dan aku bisa menyembuhkan penyakit buta asli dan penyakit supak atau belang. Wa uhyil mauta, dan aku bisa menghidupkan orang mati biidznillah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku bisa menceritakan apa yang kau makan dan apa yang kau simpan di rumahmu. Bukti-bukti kerasulan Nabi Isa alaihissalam telah dijelaskan, dipaparkan di hadapan mereka. Lantas bagaimana sikap, respon, tanggapan Bani Israel? Ternyata Bani Israel adalah kaum yang bandel, kaum yang wangkal, kaum yang keras hatinya. Mereka dengan enaknya berbicara, itu sihir yang nyata. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Ketika datang kepada mereka beberapa tanda bukti kerusulan Nabi Isa, qalu, mereka berkata, ini sihir yang nyata. Surat As-Saff ayat 6. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadanallah wa iyyakum. Nabi Isa adalah seorang rasul yang sudah barang tentu nabi dan rasul itu diberi sifat wajib oleh Allah Subhanahu wa taala 4. Salah satu di antara 4 adalah tabligh. Dia meskipun dihina, dikecam, dipojokkan, dia tetap istiqomah, dia tetap tegar dalam menyampaikan amanat
berupa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Injil, tetap berdakwah. Namun secara zahiriyah dia mencari sahabat, mencari teman-teman untuk mendampingi dan untuk diajak dakwah di tengah-tengah masyarakat Bani Israel yang nakal dan keras hatinya. Beliau mengangkat 12 orang untuk diajak berdakwah. Sahabat Isa ini dalam istilah Al-Quran dinamakan Hawariyin, kaum Hawariyin. Jumlahnya ada 12, antara lain yang berasal dari kaum nelayan adalah Simon, Adrios, Yakob, Yohana. Yang dari pencuci pakaian antara lain Lukas, Thomas, Markus. 12 sahabat ini atau kaum Hawarin ini sebelum melangkah untuk dakwah, dia mohon, dia minta kepada Nabi Isa alaihissalam agar supaya Isa mohon kepada Tuhannya agar supaya Tuhan menurunkan maidah, dalam bahasa Indonesia hidangan langsung dari langit. Idz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Kaum Hawariyin berkata, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Bersediakah Tuhanmu untuk menurunkan kepada kita hidangan dari langit langsung? Qala, Isa menjawab, ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jikalau kalian orang-orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 112. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an sadaqatana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Para Hawariyin menjawab, aku menginginkan maidah atau hidangan dari langit itu agar supaya hatiku menjadi tentram, dan aku yakin bahwa kau berkata benar kepada kami. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan atas turunnya hidangan dari langit tersebut. Al-Maidah ayat 113. Lantas Nabi Isa yang soleh dan lembut mengkabulkan permohonannya. Kemudian dia mandi, memakai pakaian yang bagus, wudhu, salat, tumungkul. Tumungkul itu dalam bahasa Indonesia menundukkan kepala sambil memejamkan matanya, seraya dia berdoa kepada Tuhannya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit secara langsung. Takunu lana 'idan, yang hari turunnya itu menjadi hari raya bagi kami, di awalina, yakni orang-orang yang bersama kami, wa akhirina, dan orang-orang yang datang setelah kami, wa ayatam minka, dan menjadi tanda kebesaran darimu. Surat Al-Maidah ayat 114. Doa Nabi Isa alaihissalam
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril membawa makanan dari langit sab'atu arghifatin wasab'atu ahwatin, itu membawa 7 roti dan 7 ikan laut dari langit. Ini menurut keterangan tafsir. Allah dalam surat Al-Maidah ayat 115 dawuh, qala Allahu inni nazziluha 'alaikum fama yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal 'alamin. Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan kepada kamu semua. Fama yakfur ba'du minkum, barang siapa di antara kamu kufur setelah itu, fa inni u'adzibuhu 'adzaban, maka aku akan mengadabnya dengan azab la u'adzibuhu ahadan, yang aku belum pernah mengadab kepada seorang pun minal alamin, dari seluruh alam. Selanjutnya, setelah tuntutan permohonan kaum Hawariyin terhadap Nabi Isa dikabulkan, doanya Nabi Isa diistijabai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas sesuai dengan persepakatan awal, perjanjian awal, yaitu bersama-sama untuk dakwah dan menyampaikan risalah, maka mulailah Nabi Isa dan para sahabatnya atau kaum Hawariyin melakukan dakwah. Metode dakwahnya, caranya, Nabi Isa pertama mengajak kepada orang-orang dekatnya, orang-orang yang dikenalnya. Beliau berseru kepada mereka, hendaknya kita senantiasa mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya. Di samping itu, Isa melakukan suatu perbuatan, suatu kegiatan yang kontra terhadap orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa hari Sabtu adalah hari yang suci bagi orang-orang Yahudi. Namun oleh orang-orang Yahudi digunakan untuk musyrik kepada Allah, yakni orang-orang Yahudi tidak boleh melaksanakan aktivitas kegiatan apapun di hari Sabtu itu kecuali hanya menyembah kepada berhala. Secara otomatis ini sangat bertentangan dengan keesaan Tuhan. Untuk itu Nabi Isa sangat gigih untuk memberantasnya, untuk menghapusnya, dengan cara Nabi Isa melakukan perbuatan selain yang mereka lakukan, yakni Nabi Isa justru mengambil buah-buahan untuk disedekahkan kepada fuqara dan masakin di hari Sabtu. Selain itu, Nabi Isa menyalakan api untuk kaum wanita tua agar supaya tidak mati kedinginan. Itu juga dilakukan pada hari Sabtu. Selanjutnya, strategi dakwah Nabi Isa yang lain, yaitu Isa memberi tugas kepada masing-masing Hawari yang jumlahnya ada 12-an orang itu, agar supaya mereka dakwah di kabilah-kabilah yang ada di Bani Israel. Mereka sepakat melakukannya. Dengan teori yang diracik oleh Nabi Isa ini benar-benar mujarab, benar-benar eksis, benar-benar bagus. Akhirnya dalam tempo yang tidak begitu lama,
pengikut Nabi Isa alaihi salam yang disebut kaum Nasara semakin tambah banyak, kewibawaan Nabi Isa semakin tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap Nabi Isa semakin bagus. Sebaliknya, para pemuka Yahudi kewibawaannya semakin redup, pengaruhnya semakin turun, pengikutnya semakin sedikit. Keadaan yang demikian ini, berangkat dari situasi yang demikian ini, membuat para tokoh-tokoh Yahudi drengki, iri hati. Lantas perbuatan yang drengki dan iri hati sudah barang tentu mengarah kepada kejahatan. Dialamatkan kejahatan itu kepada dua sasaran. Sasaran pertama kepada masyarakat luas. Para pemuka Yahudi menggosip di tengah-tengah masyarakat, menanam kebencian terhadap Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah masyarakat. Ke atas pada saat itu ke penguasa Raja Pilatus namanya, mereka membuat laporan-laporan bohong, mereka membuat tuduhan-tuduhan palsu kepada penguasa. Antara lain isinya, kalau istilah bahasa kita makar. Makar itu melawan pemerintah yang sah. Pemerintah siapapun, pemimpin siapapun, kalau mendengar makar pasti hatinya gemetar, kaget. Karena itu kalau dibiarkan sangat berbahaya. Sama dengan Pilatus, makar akan memberontak negara, akan memberontak kerajaan. Tanpa berpikir panjang, Pilatus lalu mencari Nabi Isa, di mana Nabi Isa berada. Selanjutnya Pilatus tetap memburu Isa, mengancam Isa, karena Isa dianggap ekstrim, Isa dianggap musuh yang berbahaya bagi kelangsungan kerajaan Palestina yang pada saat itu dipimpin oleh Pilatus. Bagaimana selanjutnya? Pilatus mengerahkan bala tentaranya untuk mencari di mana Isa berada. Nah, ada salah satu anggota Hawari, teman dekat Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat. Namanya adalah Yahuza al-Asharyuti. Yahuza al-Asharyuti atau Yudas Iskariot. Dia berkhianat. Bagaimana? Menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Setelah Raja Pilatus yakin akan keberadaan Nabi Isa di suatu tempat, dikomandolah bala tentaranya untuk mengepung tempat tersebut dengan dikawal oleh Yudas Iskariot atau Yudas Iskariot sebagai petunjuk jalan di mana Nabi Isa bersembunyi. Nah, setelah sampai di tempat di mana Nabi Isa berada, Yudas Iskariot masuk terlebih dahulu ke tempat tersebut. Kemudian disusul bala tentara Pilatus masuk. Ternyata di rumah tersebut atau di tempat tersebut Isa sudah tidak ada. Yang ada adalah Yudas Iskariot atau Yahuza Asharyuti yang disibih, yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena Yudas Iskariot ini diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam, dialah yang ditangkap, kemudian disalib lalu dibunuh oleh anggota anak buah dari Raja Pilatus. Lalu di mana Nabi Isa? Nabi Isa dirafa' atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemana? Menurut tafsir itu ke langit Sabtiga, ke langit tingkat 3. Itu keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah terjadi penyalipan, pembunuhan, mereka, anggotanya Pilatus berkata, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kita telah membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Bagaimana tanggapan Allah? Allah menjawab secara tegas, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan terhadap Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakim min. Sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keadaan ragu, keraguan dalam hatinya. Malahum bi min ilmin illa tiba'an dan. Mereka tidak yakin, tidak tahu sesungguhnya bahwa mereka telah membunuh Isa, illa tiba'an dan, kecuali mereka hanya mengikuti prasangka belaka. Wa ma qataluhu yakinan, dan mereka tidak yakin membunuhnya, membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemana? Dalam ayat selanjutnya surat An-Nisa, tadi yang saya baca An-Nisa 157, kemudian dalam surat An-Nisa ayat 158 Allah berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Peristiwa pembunuhan dan penyaliban ini dan Nabi Isa dirafa oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berusia 33 tahun. Jadi beliau menjadi nabi dan rasul cuma 3 tahun di dunia maksudnya. Ibunya berusia, yaitu Ibu Maryam, berusia 46 tahun. 46 tahun Ibu Maryam ketika terjadi peristiwa perafaan Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu, para hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum, Ibu Maryam selaku ibu kandungnya sudah barang tentu kehilangan anaknya itu menangis terus, pergi ke sana kemari mencari. Setiap bertemu orang itu ditanya tentang keberadaan Isa, namun tak seorang pun yang mengetahuinya. Nangis terus Nabi Isa, nangis terus Ibu Maryam. Lalu Allah mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi menemui ibu dan para sahabatnya kaum Hawariyin. Terjadi pada hari ke-7 setelah peristiwa perafaan. Jadi 7 hari itu punya nangis saja, tanya ke sana kemari. Lantas Allah memerintahkan Nabi Isa supaya turun ke dunia lagi menemui ibu dan kaum Hawariyin. Ini diterangkan dalam kitab Sawi Sahifah 210. Di samping itu ada keterangan juga ya, bahwa setelah terjadi penyaliban dan pembunuhan itu ya, ada kejadian aneh ya, yaitu
Nabi Isa ternyata pernah berada di tengah-tengah kaum Hawariyin. Hal ini diterangkan dalam kitab Injil Lukas sebagai berikut. Ketika sedang berbincang soal hal itu, Isa sendiri yang berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berkata kepada mereka, "Salam sejahtera untuk kalian." Mereka pun kaget, takut, dan mengira sedang melihat roh. Isa pun bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian terlihat kebingungan? Apa yang berkecamuk di dalam pikiran kalian? Lihatlah kedua tangan dan kedua kakiku. Ini aku. Periksalah dan lihatlah aku. Roh itu tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat sekalian." Ketika mengatakan itu, Isa menunjukkan kedua tangan. Isa menunjukkan kedua tangan dan kakinya pada mereka. Ketika mereka masih belum percaya dan masih terheran-heran, Isa berkata pada mereka, "Apakah kalian punya makanan di sini?" Mereka pun menghidangkan sebagian ikan bakar dan sedikit madu. Isa pun mengambilnya dan memakan di hadapan mereka. Melihat kenyataan itu, semua orang pun menjadi kebingungan. Orang-orang berkata, "Ia kan sudah disalib." Mereka benar-benar melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Menurut kaum Hawariyin, mereka sendiri yang menemui Isa setelah kejadian penyaliban. Isa itu lengkap dengan jasad dan ruhnya dalam keadaan hidup dan diberkati rizki. Ini keterangan dalam kitab Injil Lukas ya. Ini memperkuat bahwa benar-benar Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalib, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa yang disalib bukan Isa, tapi orang yang diserupakan Isa. Lantas kemana? Isa dirafa atau diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya para bapak, para ibu, hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum. Wafatnya Ibu Maryam. Menurut riwayat, ketika terjadi peristiwa perafaan Nabi Isa, Ibu Maryam berusia 46 tahun. Kemudian setelah itu beliau masih hidup 6 tahun lagi, yaitu usia beliau menjadi 52 tahun. Dengan demikian wafatnya Ibu Maryam dalam usia 52 tahun. Beliau dimakamkan di Baitul Maqdis. Selanjutnya kerangka yang terakhir, yaitu Nabi Isa alaihi salam akan kembali ke dunia sebelum datangnya hari kiamat. Ada beberapa riwayat hadis, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innahu yanzilu qurbas sa'ati wa yahkumu bi syari'ati nabiyina wa yaqtulud dajjal wal khinzir wa yaksurus salib wa yadha'ul jizyah." Sesungguhnya dia akan turun ke dunia sebelum datangnya hari kiamat, dekat dengan hari kiamat. Dia melaksanakan, menghukum, memakai hukum syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, dan dia akan membunuh Dajjal, membunuh babi, dan akan memecah salib, dan akan menolak upeti. Menurut sebuah riwayat lain,
Nabi Isa ini akan turun ke dunia pertama, yaitu di Al-Manarul Baidha atau Menara Putih yang berada di timur Damsyik. Ini menurut sebuah riwayat. Kesimpulan dari keterangan akhir ini bahwa Nabi Isa masih hidup. Beliau dirafa atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan dari kitab tafsir, beliau mulai dirafa sampai sekarang dan sampai Allah menghendaki turun ke dunia, beliau berada di langit Sabtiga. Kemudian beliau menurut hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sebelum datangnya hari kiamat beliau akan turun ke dunia. Sekali lagi bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan kepadanya, yaitu bernama Yudas Iskariot atau Yahuza al-Asharyuti. Selanjutnya, hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum, setelah kita mendengarkan, merenungkan urian sejarah yang amat indah tersebut, yaitu sejarah Nabi Isa alaihissalam, mari kita petik pelajaran-pelajaran yang bagus untuk kita pegang, untuk kita laksanakan, kita amalkan, agar supaya kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia sampai di akhirat kelak nanti. Amin. Pelajaran yang hendaknya kita petik, pertama, mari kita rajin menuntut ilmu, mengaji sebagaimana Nabi Isa pun rajin menuntut ilmu, mengaji. Yang kedua, mari kita senantiasa selalu istiqomah, continue untuk senantiasa mengesahkan Allah dan senantiasa kita beribadah atau berbakti kepadanya. Yang ketiga, mari kita tiru akhlak yang mulia dari beliau Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu salah satu rasul yang masuk anggota ulul azmi. Ulul azmi ada 5, satu diantaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Berarti titelnya, pangkatnya, derajatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul yang tidak tergolong ulul azmi. Nabi Isa adalah termasuk golongan ulul azmi. Oleh karena itu, mari kita tiru akhlak yang mulia yang pernah dipraktekkan, dilakukan selama dia hidup di dunia. Senantiasa kita berakhlak mulia. Yang keempat, mari kita tanamkan prinsip dalam hati kita sebagaimana Nabi Isa menanamkan prinsip pada dirinya dan para sahabatnya, yaitu senantiasa berbuat ihsan kepada siapapun, berbuat baik kepada siapapun. Karena perbuatan baik yang dilakukan pada saatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Sebaliknya, perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak mulia, perbuatan yang merugikan, pada saatnya akan kembali pada dirinya sendiri pula di masa yang akan datang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musii'u sayakwi masawihi, yang artinya orang yang senantiasa berbuat kebajikan, sayujza bi ihsanihi, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Artinya perbuatan baik
akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya wal musiu sayakwi masawihi, orang yang berbuat jelek, orang yang berbuat merugikan kepada pihak lain, maka kejelekannya, kerugiannya itu akan kembali pada diri sendiri, yakni orang yang berbuat kejelekan, kejahatan atau kerugian. Untuk itu mari kita senantiasa memiliki prinsip dalam hati kita. Yuk kita selalu berbuat kebaikan kepada siapapun, dimanapun kita berada. Yang kelima, iktibar atau pelajaran. Mari khususnya para bapak, pemuka, pemimpin, janganlah menjadi seorang pemimpin seperti Pilatus, yaitu dia hanya memutuskan suatu perkara, mengambil kebijakan dengan mendengar satu pihak tanpa mau mendengar pihak lain, tanpa mengecek pihak lain. Inilah Pilatus zalim. Mana buktinya? Tadi para pemuka Yahudi yang membuat berita bohong, membuat laporan-laporan palsu, langsung diambil kebijakan gitu aja, yaitu menangkap dan menyalib, membunuh Isa. Keputusannya tadi begitu. Itu sangat tidak baik untuk para pemuka, sangat tidak baik. Harusnya pihak yang dituduh itu dimintai keterangan terlebih dahulu, baru dipikir, direnungkan yang matang, masak panjang, lalu baru mengambil kebijakan atau kesimpulan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Sudah barang tentu seorang pemimpin harus mengacu kepada kemaslahatan umatnya, kepada kemaslahatan yang dipimpin. Dalam istilah usul fikih, tasarruful imam ala ru'yah manutun bil maslahah. Tindakan seorang pemimpin harus mengacu, harus mengarah terhadap kemaslahatan umatnya yang dipimpin. Jangan seperti Raja Pilatus ini. Gitulah para bapak, ibu, hadirin hadirat. Semoga kita mendapatkan i'anah, hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setelah mendengarkan uraian sejarah yang indah tersebut, mampu melaksanakan beberapa iktibar pelajaran yang kami sampaikan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian apa yang telah kita uraikan, semoga mendapatkan ilmu pengetahuan yang manfaat bagi kita semua. Kita diberi istiqomah hidup di dunia ini, kita nanti matinya mati husnil khatimah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.